Selamat pagi saudara, Pascal Siswari kembali menyapa Anda pagi ini di Kompas Bisnis. Saudara, hati-hati pada kejahatan phishing atau pengelabuan website dengan nama, alamat, dan tampilan yang dibuat semirip mungkin dengan milik perusahaan asli. Teknik kejahatan phishing dipakai untuk mencuri data konsumen. Alih-alih Anda dapat barang murah, rekening Anda malah bisa dibobol maling. Jika Anda pernah menerima pesan singkat melalui email, SMS, atau WhatsApp dari perusahaan ternama atau familiar, kemudian memerintahkan Anda mengklik tautan yang ada, waspadalah. Alih-alih mendapatkan barang dengan harga murah, bisa-bisa Anda sedang menjadi korban phishing. Phishing, istilah yang kurang populer, tetapi kejahatan ini sudah semakin sering terjadi. Sederhananya, phishing adalah teknik menipu dengan memalsukan situs atau website dibuat semirip mungkin dengan nama dan tampilannya dengan perusahaan yang asli. Kerugiannya data pribadi atau paling parah rekening Anda bisa dibobol maling. Bagaimana kita bisa terhindar dari kejahatan phishing ini? Kita harus waspada terhadap email-email yang kita terima, termasuk email seolah-olah menang undian, seolah-olah mungkin ada pengiriman barang yang masuk ke yang kita dapat, ada informasi tentang rekening tabungan dari yang kita miliki gitu ya. Ini harus kita waspadai karena bisa jadi itu juga merupakan bagian dari aktivitas phishing gitu ya. Yang kita harapkan adalah bahwa juga pemerintah, regulator aware juga terhadap masalah-masalah itu. Selain merugikan konsumen, kejahatan phishing juga dipastikan membuat reputasi perusahaan yang asli tercoreng. Tidak hanya itu, secara merek dagang, kredibilitas perusahaan asli bisa diragukan oleh konsumen yang buntutnya menekan penjualan. Ini adalah sebuah kegiatan crime, ya, suatu kegiatan kriminal. Oleh karena itu, maka perusahaan tentu harus berhati-hati. Karena sekarang ini teknologi sangat memungkinkan bagi orang untuk melakukannya. Tetapi perusahaan juga bisa mencegahnya karena ada resiko-resikonya. Resiko yang pertama adalah ini bisa jadi pemberitaan negatif. Diberitakan negatif karena perusahaan tidak peduli dengan data privacy. Ya. Kemudian diberitakan bahwa perusahaan tidak mempunyai sistem yang memadai, berbahaya, sehingga membuat yang lain juga terancam. Kemudian yang ketiga adalah nanti harus terlibat peristiwa hukum. Karena peristiwa hukum nanti ada masalah reputasi. Di zaman pandemi, kemutahiran teknologi adu balap pamer kecanggihan. Teknologi menjadi pisau mata dua, sebagai sumber pendapatan atau justru awal petaka kerugian. Selain individu dan perusahaan harus waspada, pemerintah harus andil memberangus kejahatan siber ini. Dian Silitonga, Bimo Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.